dimengerti karena berbicara soal Papua. Menanggapi perjuangan mereka dan komitmen kita semua bersolidaritas itu mendapatkan kemenangan. Jadi saya harap teman-teman di sini yang memiliki semangat juang yang sama, kami mempunyai nilai, kawan-kawan. Karena perjuangan kita, perjuangan kita adalah senjata. Kalau kita tidak bersolidaritas, kita tidak akan mungkin sampai namanya kemenangan. Kemenangan bagi Ellen Haris adalah kemenangan kita semua, adalah kemenangan rakyat Papua, kemenangan rakyat di Manado, di Sulawesi. Maka dari itu, saya mengajak kepada teman-teman semua, kita terus mempertajam pendapat seperti ini, mempertajam pergumulan seperti ini. Kalau bisa kita kembali lagi ke sini pada saat pendengaran putusan nanti, kita bisa duduk kita meminta komitmen yang tinggi tentang Manado, yang mana mereka harus dengan sikap yang adil memberikan putusan yang berkeadilan kepada masyarakat Papua. Dan di pengadilan harus bersikap netral, tidak kepada perusahaan, tidak kepada pejabat-pejabat negara, tidak kepada pemerintah, tidak kepada PT yang ada di Jayapura yang menawarkan tanpa mengakomodir seluruh masyarakat Papua. Karena andal yang diciptakan oleh pemerintah tanpa melibatkan kawan-kawan semua. Maka tidak melibatkan lama-lama di Papua. Teman-teman harus terlibat dalam andal. Dari itu kita kawal terus, kita ini nantinya kita harus menaik. Kita terus berusaha, terus berupaya, berkonsolidasi terus, dan kita berharap agar supaya pengadilan tinggi tentang usaha Manado mengeluarkan putusan yang memenangkan rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kalau saya bilang Papua, teman-teman bilang juga nama kosong. Papua! 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 Maka kita ingin berangkat. Selamat. Selamat. Kota Papua kita hidup, di tanah Papua kita menjaga bahwa kita akan hidup di atas tanah kami sendiri, kita akan berjuangan berbahagia di atas tanah kami sendiri, kawan-kawan. Sejak kita biarkan, kita akan dibunuh di atas tanah kami sendiri, kawan-kawan. Untuk itu kami terus solid dan kita terus berjuang, terus menyangkat persoalan ini adalah tanggung jawab kami mahasiswa Papua. Kita datang kuliah di sini setelah selesai tetap kita kembali ke tanah kami mahasiswa tanah Papua. Terima kasih. Mungkin orasi sampai di sini dan waktu selanjutnya sampai di kesempatan kepada Bang Ketua. Masih semangat kan kawan? Masih. Masih semangat kan kawan? Masih. Hidup Papua yang merawat. Hidup rakyat mulut yang merawat. Hidup tani. Hidup buruh. Hidup. Kita bilang Papua. 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 Buka sana Papua. Papua. Buka sana Papua. Benar, Papua tanah kosong. Di Papua sejengkal tanah pun ada tuanya, ada miliknya. Jadi pemerintahan Jokowi tidak semena-mena memberikan izin menggarap sumber daya alam orang Papua. Tetap cukup. Sudah lama garap pupuk, sekarang garap sumber daya alam hutan, tanah dan sebagainya. Cukup. Orang Papua untuk hidup damai dan bisa menikmati sumber daya alamnya seolah sendiri.
Tapi tahukah faktanya apa yang kawan-kawan terima di Papua? Dan ada ketika orang Papua melakukan protes atas hak dan tanah rakyatnya, dituduh berbagai macam. Itu artinya apa? Cara pendekatan yang dilakukan oleh negara melalui besar di Papua. Pendekatan orang Papua tetap diam. Dan situasi ini kita tidak boleh diam. Bahwa terima kasih Bapak Ibu dari Pengadilan Tinggi Menarap dan menerima kami. Tujuan kami datang bahwa yang pertama dengan adanya gugatan banding dari masyarakat Kebuayu terkait atas hak tanah dan tanah lainnya, kami dari mahasiswa turut mendukung dengan mengumpulkan petisi dengan jumlah 806. Artinya kami sedang mahasiswa dan rakyat Papua sedang memantau proses perjalanan yang sidang, sehingga para pengadilan dan hakim bisa memberikan putusan yang adil terhadap masyarakat AU. Karena upaya masyarakat AU dalam melindungi hutan dan tanah adat bagian daripada menyelamatkan kita semua. Tidak hanya orang Papua, tapi menyelamatkan orang di Manado, di Jakarta, maupun di Asia dan Pasifik. Karena apa? Indonesia salah satu negara yang sedang menghadapi pemanasan global. Dan pemerintah tidak punya solusi untuk menjadikan persoalan ini. Sementara apa yang diperjuangkan oleh masyarakat AU, mereka melihat memiliki pandangan dan imajinasi yang sangat jauh dibanding terus pemerintah yang memberikan izin potensi untuk masuk merusak hutan adat dan tanah adat di Papua. Jadi kami yang kedua, pihak pengadilan juga harus netral terhadap proses sidang banding yang dilakukan oleh masyarakat AU. Yang pertama bahwa kenapa masyarakat AU mereka lakukan banding karena dinas PTSP tidak memberikan surat atau memberitahukan lokasi yang dicaplok oleh perusahaan Dolestari terhadap pemilik proyek. Sehingga Muka masuk ke tidak? saya bilang Bapak muka masuk ke tidak? Hutan Papua bilang terlindungi, anak Papua kita selamatkan. Hutan Papua kita lindungi, tanah Papua kita selamatkan. Hutan Papua kita lindungi, tanah Papua kita selamatkan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup kaum tani, hidup perempuan Papua, hidup maung Papua, hidup orang Papua. Oke, baik, terima kasih. Wah. Ya bawa air kemana? Oke, baik. Baik, selamat siang. Yang mengangkat persoalan tentang tanah dan lingkungan suku Abuju yang direbut oleh salah satu PT, dan suku Abuju ini pun tidak melibatkan untuk masuk PT ini. Itu hanya kepentingan beberapa orang saja. Kemudian kepentingan pemerintah Provinsi Papua dan kepentingan infrastruktur dan masuk di Papua, salah satunya di suku Abuju ini. Dan masyarakat sadar bahwa nanti seketika mereka digusur Provinsi Papua dalam hal ini dinas PTSP. Selain itu mahasiswa Papua dalam petisi itu mahasiswa Papua menandatangani sekitar 806 tanda tangan petisi untuk mendukung banding yang dilakukan oleh masyarakat AU.
dan tadi diterima oleh bagian humas, dan mereka sampaikan akan melanjutkan surat ini ke Kepala Kejaksaan Tinggi. Dan dalam hal ini kasus nomor inter 92 terkait kasus AONU yang sedang berjalan. Mereka sampaikan seperti itu, dan kami tetap melakukan pengawalan terhadap proses banding ini karena kami juga berharap pengadilan bisa memberikan keadilan dan kejujurannya kepada masyarakat suku adat, khususnya AONU di Provinsi Gus. Dalam hal ini mereka bisa mendapatkan anaknya, tanah dan hutan adatnya, karena selama kerusuhan masuk mereka kehilangan akses makanan, hutan, maupun padi dan sebagainya yang menjadi hasil buruan dan daging dan lain-lain. Sehingga tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Dan upaya yang dilakukan oleh perjuangan masyarakat suku AONU ini bagian daripada menangani dampak dari pemanasan global yang saat ini sedang terjadi khususnya di Indonesia, maupun ketika pemanasan global itu terjadi akan berdampak ke wilayah Asia dan Pasifik. Hutan di Papua salah satu yang bisa mengurangi emisi dari pemanasan global itu sendiri. Terima kasih. Respon dari pihak kejaksaan, mereka akan menindaklanjuti surat yang kami kasih masuk itu ke Kepala Kejaksaan Tinggi, karena surat yang kami tunjukkan itu ke Kepala Kejaksaan Tinggi salah satu orang yang menangani kasus ini terkait jaksa AONU, dan ada dua hakim anggotanya. Sehingga kami berharap, tadi saya sampaikan bahwa keputusan ini bisa memberikan keadilan bagi masyarakat, khususnya suku AONU. Ini terus dirawat, terus diingat-ingat, dan mana perjalanan kita bukan hanya satu-satunya saja, nanti ke depan Papua akan menjadi tempat yang mana negara akan dengan gencar melakukan perampasan ruang hidup di tanah Papua. Nah, untuk proses pengadilan ini kita tahu bersama bahwa mana di pengadilan Jayapura itu pengadilan dianggap masih berasal kepada masyarakat AONU. Jadi dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakatnya merupakan bagian dari seorang kampanye, dan juga dengan sebagai masing dan provinsi 8 kampus itu itu merupakan suatu bentuk hubungan mana itu gerakan masyarakat itu ada. Ini adalah negara kita pengadilan tinggi negara Manado itu dapat mengabulkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat Papua. Nah, saya mau sampaikan bahwa yang menangani perkara itu adalah ketua pengadilan tinggi tersebut sendiri, dan dokumentasi penyidikan itu lagi terima umat dengan menyerahkan kepada ketua pengadilan tinggi. Jadi ketua pengadilan tinggi selaku juga majelis hakim yang memberikan perkara banding ini, dan kami harap pengadilan itu dengan marwahnya yang kita ketahui bahwa pengadilan merupakan lembaga yang harus memang independen tanpa berpihak kepada korporasi atau kepada pemerintah, harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah diupayakan oleh pengacara-pengacara dan kuasa hukum Kabupaten Sarkawi. Karena bicara hutan, bicara lingkungan hidup, saat ini benar apa yang dikatakan oleh kawan tadi, bahkan PBB telah merilis itu bukan lagi unsur global, tapi kita pilihan global itu PBB. Jadi sayang kalau hutan kita dirampas oleh pihak yang bertanggung jawab, dan kita akan mengalami kerusakan iklim, pemanasan atau pendidikan secara global. Karena hutan di Papua itu jika dirampas, jika digundulkan, itu akan berpotensi
harus Jawa, Manado, Sulawesi dan lain sebagainya. Mungkin itu cerita saya kembalikan.